Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Recreate. Mari kita analisa bersama-sama. Let's go. Gold sekarang harga 1813 ya. Terjunnya dalam juga ya. Dari 1813 sampai 18 nya sekitar 330 pip ya, juga dah hampir 400 pip ya, gila ya. Dan news pidato ketua Fed Jerome Powell itu memang kali ini beda kali ya. Kali ini dia memang sangat hawkish ya, agresif kali ini pidatonya. Langsung kasih kode dia akan naik suku bunga lebih cepat, lebih tinggi lagi ya. Gak ada basa-basi lagi, gak ada netral lagi, langsung hajar langsung ya. Nah, gila, ini baru mantap kan. Langsung kasih sinyal bahwa mereka tetap naik suku bunga tinggi. Poin kedua, mereka ada bilang mereka tidak akan membebankan tenaga kerja walaupun mereka ada suku bunga ya. Mereka punya alat penghitungan. Oke, mari kita langsung mulai analisa ya. Sebelum 2 hari sudah aku bilang ya, ada kemungkinan bahwa hanya di 1858 ya. Jadi kalau sudah high di sini terus di 145 atau berapa, kalau dia jebol ada potensi ke 33 atau 39. Atau 39 kalau ada potensi akan jebol ke kembali lagi si low di sini ya. Nah, akan ketemu lagi si low ya. Parahinnya dia memang jatuh sampai 1813 ya, sesuai yang diprediksikan. Cuma dia nggak sampai sini ya. Mungkin hari ini apakah dia sampai di sini ya, kita lihat ya. Ya, sebelum itu saya mau rubah dulu beberapa mapping ini ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, kalau ini dia sudah rubah. Nah, supply tulisannya juga rubah. Oke, ini juga rubah jadi resisten. Ini juga jadi resisten. Ini juga jadi resisten. Ini juga jadi resisten. Oke, ini juga jadi supply. Oke, ini juga rubah. Oke, juga resisten. Apalagi yang berubah, ini juga dorong dikit. Ini hampir ya, ini masih belum hampir mau pecah. Sini dorong lagi. Oke, sini kita dorong lagi. Oke, di sini kita dorong. Apakah dia akan mulai main di sini? Oke,
Oke, kita lihat. Oke. Sementara begini, sebelum kita bahas, saya mau bagi beberapa cara kalau ada news yang bisa ganti tren. Ya, saya sarannya lebih baik cari zona yang paling fresh, ya, paling fresh untuk entry, ya, atau tunggu dia sudah ada reaksi baru boleh entry, ya. Jangan buru-buru, kalau nggak bisa nggak nyangkut juga kalau misalnya kalian main sistem hold, ya. Seperti begini, mungkin ada yang menilai dari kalau dia dari 51 ke 24 ini atau ke 30 ini kan sudah banyak pip, ya, jadi bisa buy untuk di atas ke atas, ya. Kadang itu cara itu agak susah, ya. Lebih baik memilihkan dia ada reaksi dulu, tunggu dia closing apakah dia sudah break atau belum, ya. Kita bisa lihat dia sebenarnya di zona ini awal dimensi dia ada reaksi juga, ya. Ya, dia ini kan sih ada candlenya warna biru, ya. Dia sempat dia break, ya. Sempat dia ada break. Oke, karena di sini ada reaksi 1818. Habis itu dia break, dia sempat crossing warna biru. Selanjutnya dia coba mau naik, ya, ke 23, sempat naik ke 22, ya. Habis itu kena dorong lagi, ya. Jadi ini jadi supply sell, ya. Pada akhirnya demand ini dipecahin, ya, karena news ini sangat kuat, ya. Kalau namanya news yang terdampak sama market, ya, seperti Jerome Powell itu kan udah kelihatan kali bahwa banyak investor lagi tunggu isyaratnya, berarti sangat pengaruh kali, makanya sampai dia begitu dalam, ya. Jadi mereka menilai kedepannya, ya, FOMC akan naik suku bunga, ya, setidaknya 50 bps, ya, makanya turun ke atas, turun terlalu dalam, ya. Kan awalnya sebelumnya turunnya cuma 25 bps, jadi mereka menilai Bank Sentral kemungkinan nggak bisa naik suku bunga lebih tinggi, maka dia naik ke atas. Setelah pidatonya mereka menilai bahwa si Jerome Powell itu akan naik lebih tinggi, ya. Awalnya 50 bps itu cuma ranking sekitar 30%, yang sekarang jadi di 50%. Jadi ada potensi tanggal 23 ini Maret, news FOMC mereka akan naik suku bunga 50 bps, ya. Kalau memang dikotokan kotok bahwa naik 50 bps, gold akan tertekan lagi, ya. Nah, terus seterusnya dia dekat zona buy di sini zona, ya. Aku sabar lah. Demand. Nah, di sini dia sempat ada reaksi juga, ya. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri, ya. Kalau dia terlalu banyak candle main di sini artinya bahwa demand sini kuat. Plus di sini ada support, ya, 18 13, ya. Nah, jadi dia kuat, ya. Akan dia bertahan di sini, ya. Sekarang, ya, kita lihat, ya, mana favorit base-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada base-nya. Nah, kita bisa lihat, berarti di sini ada demand, di sini base-nya. Oke. Nah, apakah base ini bisa dia bertahan untuk koreksi ke atas atau dia lanjut turun, habis itu baru koreksi ke atas lagi, ya. Ini
kalau kita di H1 ya H1 udah agak sudah murah ya. Jadi ini baik-baik lagi ke yang semalam saya analisa yang Senin ya, seperti gini ya. Kemarin saya sempat bilang bahwa sebelum kan harga sempat turun sini. Aku bilang sebelumnya ini ada potensi dia naik ke atas ya. Cuma harga naiknya terbatas ya. Nah, kalau memang H4 lebih kuat, dia akan naik, habis itu koreksi ke atas, habis itu turun ya. Kalau dia H1 bisa dorong dia kuat ke atas, jadi H4 akan otomatis swing ke buy ya. Pada akhirnya H4 lebih kuat, jadi dia turun. Oke. Kalau kita ini H1 dia harganya sudah murah, kita ke di sinilah, kita lihat lah. Di sini ya. Ini stoknya sudah harga murah, SE udah harga murah, jadi ini ada potensi dia akan naik ke atas ya. Cuma dia naik itu terbatas ya. Walaupun dia main-main di sini ya, main di sini naik turun biasanya di sini. Jadi ini dia ya naik. Ini memang dia naik ya. Ini memang naik ya. Cuma candlenya ini naiknya ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu cepat, jadi hanya dikit-dikit, jadi nggak seimbang ya. Nah, pada akhirnya nanti kalau dia sampai sini atau di dekat demand, nanti ini sudah apa? Ini sudah sampai tinggi, oke, sampai tinggi, nanti baru turun lagi ya. Nanti dia turun lagi, makin dalam ya. Karena ini udah kelihatan dia udah nggak ada bullish lagi ya. Jadi kalau dia udah tinggi, berarti kalau dia udah waktunya dia hilang oversold, dia akan turun lebih cepat. Nah, jadi sebaliknya naik itu dia kayak semut, turunnya itu ya kayak air gitu, langsung siram ya. Hati-hati. Untuk Juniper untung sudah cut loss ya. Sebenarnya kamu sempat buy di 45 46 ya. Karena saya lebih memilih untuk cari momen sell, bukan untuk cari buy ya. Karena saya nggak ada lihat tanda-tanda dia bullish. Saya merasa dia naik ke atas itu cuma cari high untuk H4 di situ. Jadi hati-hati, kalau harga sudah tinggi mau buy itu memang agak risiko ya. Oke, setelah itu kita pantau lagi ke dolar. Oke, kita lihat dolar. Ya, dolar pada akhirnya dia masuk ke atas ya. Sebelumnya sudah aku bilang memang dia sudah keluar dari downtrend ya, tapi kan dia cuma keluar aja. Ini ada kemungkinan dia mau masuk lagi ya, karena jarak jauhnya agak terlalu jauh ya. Pada akhirnya dia masuk kan. Oke. Kalau dia udah masuk, berarti dia ada kasih tanda-tanda ini mau adjust lagi sini. Kita lihat adjust sampai gimana. Oke, seperti begini. Oke, kita ambil paling besar lock. Oke, sekarang jadi begini ya, lebih cantik ya, low high ya. Awalnya ambil sini ya, sekarang dia rubah ke low lagi, jadi dia lebih maksimal. Oke, jadi ini jadi support, ini jadi support. Oke, ini mari kita pantau minyak ya. Minyak. Oke, minyak ya. Ya, kalau ada yang masih hold ya dari 80, wah sekarang udah 77 ya. Berarti sekitar 30 poin ya. 3 poin ya.
Nah, berarti kalau entry 001 dia dapatnya sekitar 30 dolar ya. Kalau seandainya kalian ada sell long ya, terus kalian memang luar biasa ya. Kalau kalian ada sell tapi memang ambil BE supaya bisa ambil lebih ya. Nah, kalau ada yang ambil 5 dolar atau berapa dolar ya juga luar biasa ya. Yang penting biru ya. Cuma yang kalau ada yang hold ya baru lebih luar biasa. Nah, sudah jelas ya alasannya kenapa pagi-pagi kita di sini ya karena sudah masuk zona. Nah, itu cara entry-nya. Tunggu sudah zona baru kita entry ya. Dan pada akhirnya dia masuk zona ya. Nah, karena kita tunggu pada akhirnya dia sudah di sini ya. Karena dia udah zona terakhir terus ada resisten, terus waktu saya lihat dia sempat break tapi habis itu dia selanjutnya dia mulai ada candle merah ya, berarti itu buy-nya sudah jenuh. Nah, makanya dia main-main dulu. Nah, jadi kadang-kadang dia main di situ terlalu lama itu pun ada memancingkan orang buy di situ ya. Intinya selama aku udah analisa saya udah tahu ya bahwa harga high di mana, low di mana ya kita entry di sini ya, karena ini udah ada gambaran berarti harga stabilnya di sini ya. Oke. Nah, kenapa waktu saya share di Telegram itu saya gak ada SL ya, karena saya tahu bahwa harganya dia akan bisa ke sini, tapi kalau dia ke sini saya tetap santai-santai aja ya, karena saya merasa ini harga stabil ya. Apalagi sekarang dia sudah masuk ke 77, ini sebenarnya boleh buy ya, buy 001 ya. Cuma ini kalau saya lihat ini masih high risk ya kalau buy ya. Ini kalau buy dia ada kemungkinan bisa ke bawah lagi. Kenapa? Karena hampa ini dia low-nya masih belum ketemu. Low-nya masih belum ketemu. Ya, ini cuma H1 aja yang bisa koreksi ke atas. Cuma saya takutnya dia terbatas naiknya. Jadi saya lebih memilih kalau H1 dia udah turun, swing, dia swing ke turun terus hampa sudah mulai ketemu low, baru kita ambil buy lagi supaya lebih aman ya. Nah, sementara memang sekarang kita lihat bisa buy karena apa? Karena di sini ada trend ya, ada trend seperti begini. Oke. Nah, dia sempat low high low low. Nah, ini kan kemudian low akan high lagi ke atas ya. Nah, di situ. Nah, ini mobile itu sebenarnya harus mudah tinggi ya. Ibarat kalian buy 77, kalau sempat dia ke sebelumnya di sini ya, di sini 74 ya, berarti sekitar 30 dolar loh ya. Jangan main-main juga ya. Kalau saya kalian main sistem tanpa SL itu proteinnya bisa sampai 30 dolar kalau main 001 ya. Karena ini 77 ke 73 ya sekitar 40 dolar juga. Ya, 77, 74 ya, 75, 76, 77 berarti 30 dolar. Ya, kalau sempat dia ke 72 berarti 40 dolar proteinnya di situ ya. Jadi harus hitung apakah kalian udah siap. Kalau saya aku buy sini proteinnya 40 dolar udah siap belum? Kalau belum siap jangan di situ. Jadi harus punya prinsip ya. Kalau memang bukan prinsip sistem hotel rugi terlalu banyak ya jangan ya, sesuai keinginan pola yang cocok untuk kalian ya. SL ya SL aja, mana yang lebih cocok supaya kedepannya lebih konsisten pakai pola sesuai yang kalian mau. Oke. Ini kita udah contoh sini. Nah, kalau dia sempat turun ke 75 atau 73, 72, buy lagi ya. Situ. Sementara ya jangan buy dulu ya, lah kasih dia kemana dulu ya, sabar-sabar aja dulu. Ya, terus apalagi yang mau dianalisa? Agak ada lagi lah, sisanya pun nggak gitu mau analisa. Oke, sampai di sini aja dan nanti malam ketemu lagi. Semoga tidak ada halangan waktu lagi.
Bye bye.